saya Yati Nurhayati SAG. Saya adalah guru SD Aisyah Kota Sukabumi, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya SD Aisyah Kota Sukabumi. Berikut ini ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anakku masih tetap semangat untuk pembelajaran hari ini, walaupun masih tatap muka terbatas dan dalam masa pandemi. Hari ini sebelum kita pembelajaran dimulai, kita awali dulu dengan berdoa. Doanya dipimpin oleh Ananda Julpan. Silakan pimpin berdoa. Kalian semuanya siap? Siap. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya. Oh Allah, increase my knowledge and give me understanding. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alvija sama Pak I, ya, dua orang ya. Coba Ibu akan absen terlebih dahulu. Alvija kenapa tidak hadir? Sakit ya? Pak I, izin. Dua orang yang tidak hadir hari ini ya. Alhamdulillah anak-anakku semuanya sudah bisa hadir, berarti kalian harus bersyukur karena kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar berangkat ke sekolah. Nah, anak-anakku, hari ini tema kita adalah mari belajar Al-Quran Surat At-Tin dengan subtema makna kandungan Al-Quran Surat At-Tin. Tujuan pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui proses mengamati media pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menguraikan makna Al-Quran Surat At-Tin dengan benar, menampilkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surat At-Tin. Nah, minggu lalu masih ingat tidak kita sudah belajar apa? Belajar apa? Iya, Talita benar, menghafal Al-Quran Surat At-Tin. Semuanya sudah hafal? Sudah.
Al-Quran. Karena Allah itu sangat menyayangi orang yang mencintai Al-Quran. Nah, baiklah anak-anakku, pembelajaran kita hari ini yaitu makna kandungan surat At-Tin. Silakan anak-anakku amati dulu gambar berikut ini. Nah, silakan kalian amati gambar berikut ini. Ada buah tin dan buah zaitun, dan di sebelahnya ada gambar orang yang beriman dan beramal saleh. Coba Ibu berikan waktu 2 menit untuk mengamati. Sudah? Nah, setelah kalian mengamati gambar di depan tadi, di papan tulis, coba ada yang mau ditanyakan tidak? Saya Bu. Ya, silakan Ananda jawaban. Kenapa dinamakan surat At-Tin? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa dinamakan surat At-Tin? Ada yang bisa jawab tidak? Saya Bu. Ya, silakan Ananda Messi. Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama yang artinya pemimpin. Alhamdulillah, Messi sudah dapat menjawab dari pertanyaan Ananda Zulpan bahwa surat dinamakan surat At-Tin karena diambil dari ayat pertama surat At-Tin yang artinya adalah buah tin. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang makna kandungan Al-Quran surat At-Tin ini melalui video. Silakan anak-anakku untuk menyimak videonya dan saksikan dengan dengan teliti ya. Makna Quran surat At-Tin, harus mengetahui identitas dari Quran surat At-Tin. Mengapa dinamakan surat At-Tin? At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah, sehingga tergolong ke dalam surat Makkiyah. Makna kandungan Quran surat At-Tin. Di ayat yang pertama, Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, dan demi Bukit Sinai. Gunung Sinai yaitu gunung yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat yang ketiga, dan demi kota Mekah yang aman. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya, dan kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain.
Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Ayat ke-6, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan, walau sekecil atom pun, yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuatan keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Setelah tadi kalian menyimak video tentang penjelasan makna Al-Quran Surat At-Tin, Ibu akan membuka pertanyaan yang belum kalian pahami dari penjelasan tadi. Boleh ditanyakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Ananda Julfan. Kenapa aku nggak suka dengan wakil dan dua baikun? Iya, Ibu tulis dulu ya pertanyaannya. Mengapa Allah bersumpah dengan nama buah tin dan buah zaitun? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Ananda Firly. Mengapa manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dapat turun menjadi
sudah Ibu kumpulkan dari kalian, dari Ananda Julpan, Ananda Firly, dan Ananda Daipa. Sekarang untuk menjawab pertanyaan teman-teman kalian tadi, Ibu akan tugaskan kepada kalian untuk mencari informasi tentang pertanyaan tadi. Boleh dari buku paket yang ada yang kalian punya, boleh ke perpustakaan, ataupun bertanya kepada guru yang lain ya. Nah, sekarang Ibu berikan waktu 20 menit untuk bertanya untuk mencari informasi dari pertanyaan teman kalian tadi. Silahkan dimulai dari sekarang. Silahkan dibuka buku paketnya, kalau dibaca dulu di halaman 47. Buku paketnya silahkan dibuka. Ya, halaman 47 di buku paket. Ya, dibaca, cari informasinya atau cari jawabannya tentang pertanyaan teman kalian tadi. Siapa yang belum kebagian? Semuanya sudah ya? Sudah selesai? Silakan anak-anakku sekarang hasil mencari informasinya didiskusikan dengan temannya. Itu akan bagi kelompok ya. Kelompok 1 Ananda Daipa dengan Ananda Firly, kelompok 2 Ananda Alif dengan Ananda Kalita, kelompok 3 Ananda Julpan dengan Ananda Messi. Silahkan hasil mencari informasinya kalian diskusikan dengan teman kalian. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Silakan boleh berdekatan. Ananda Julpan dipakai dulu. Didiskusikan dulu. Anakku, sudah selesai diskusinya? Nah, kalau sudah selesai, silakan kalian presentasikan ke depan, dimulai dari kelompok 1 yang diwakili oleh Ananda Daipa. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami, mengapa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dapat menjadi hina dan rendah derajatnya. Sebab manusia menjadi rendah derajatnya apabila tidak bersyukur, selalu bermaksiat, dan tidak mentaati perintah Allah SWT, tempat kembalinya neraka. Hal itulah disebabkan manusia dibekali dengan akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik apabila tidak mengerjakan kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Daipa. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan semuanya untuk Ananda Daipa. Nah, sekarang untuk kelompok 2 akan diwakili oleh Ananda Alif. Silakan Ananda Alif untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Suaranya yang Assalamualaikum warahmatullahi
ada Ka'bahnya. Kalau Bukit Sinai itu karena tempat Nabi Musa menerima wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Arif yang mewakili kelompok 2. Sekarang kelompok 3 yang akan diwakili oleh Ananda Zulfan. Silakan Ananda Zulfan untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Hasil diskusi kelompok kamu apa tentang perbuatan yang menunjukkan keamanan? Bersyukur karena Allah telah menciptakan manusia dengan bakat sebaik-baiknya. Tidak merasa angkuh kepada Allah. Kuasa membalikan keadaan kita dengan sangat mudah. Meningkatkan keimanan dan amal soleh yang akan menjadi pokok kemuliaan manusia. Beriman terhadap yang mulia, beriman terhadap sifat al-hakim dan al-adil Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semuanya yang sudah hebat, yang sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, sehingga kalian bisa mempresentasikannya dengan baik. Nah, Ibu akan berikan reward untuk anak-anak yang sudah berani, yang sudah hebat dapat mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Untuk kelompok 1 ini, kelompok 2. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi, apakah sudah dapat dipahami pertanyaan teman kalian tadi? Alhamdulillah, itu akan menambahkan sedikit tentang makna Al-Quran Surat At-Tin. Itu contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan dari Al-Quran Surat At-Tin. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur karena Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang kedua, tidak merasa angkuh karena Allah kuasa untuk membalikan keadaan kita dengan sangat mudah. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan amal soleh yang akan menjadi kemuliaan manusia. Yang keempat, beriman terhadap yaumul jazaa. Yang kelima, beriman terhadap sifat al-hakim dan al-adil Allah. Nah, hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang mulia di sisi Allah. Yang bagaimana? Yang taat dalam beribadah, yang suka bersedekah dan suka menolong yang sedang kesusahan. Nah, itu adalah contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan dari Al-Quran Surat At-Tin. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham, Ibu akan berikan tugas LKPD untuk kalian kerjakan, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini. LKPD-nya sudah Ibu bagikan tadi, silakan kalian kerjakan. Dikerjakan. Nah, halaman ini ya dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Ya, dimulai. Silakan kerjakan.
demi buah tin dan buah zaitun. Hanya Allah lah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal saleh. Manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman dan beramal saleh. Yang keempat, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia ada yang mendustakannya. Yang kelima, sebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk ciptaannya. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sudah dipahami semuanya? Alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang tidak? Alhamdulillah, kalian sudah merasa senang untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, yaitu tentang kita akan mempelajari Asmaul Husna. Nanti kalian baca terlebih dahulu di dalam buku paket di rumah. Ibu tugaskan untuk membaca supaya pembelajaran minggu depan kalian sudah siap untuk belajar. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah.